السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkat kita membaca Fatihah buat beliau, kita dicatat sebagai anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره مقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh agama, pemuka masyarakat, hadirin, para habaib, ibu-ibu yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada malam ini kita diberi Allah kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan dengan sisa umur kita yang masih ada bisa hadir di majelis kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak di antara kita malam ini bukan duduk di majelis kebaikan, tapi duduknya di majelis merotet. Tahu merotet ya? Duduk berpandiran wara, berkesah-kesah asmara, akhirnya lupa dengan yang menciptakan itu kita punya hati. Betul? Kita lihat ini banyaknya hadir, tapi lewat pian mulai simpang sampai ke simpangan sana, hitungannya masih banyak yang di sana pada kita yang di sini. Berarti kita yang hadir malam ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih Allah untuk mendapatkan dua hadiah. Pertama, Allah bermaksud hendak mengampuni dosa-dosa kita. Semua kita punya dosa. Ayo siapa yang gak punya dosa, maju ke depan. Saya kasih kembang ini. Ayo, siapa yang gak punya dosa? Semua kita punya dosa. Dengan pertanyaan ulun, pertanyaan saya begini, berarti kita tidak menjawab. Siapa yang gak punya dosa tapi ke depan? Tidak ada yang menjawab. Berarti secara spontan kita mengakui banyak punya dosa. Insya Allah berkat hadir kita malam ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Kalau sudah Allah ampuni dosa-dosa kita, ibaratnya kita mati malam ini, insya Allah matinya husnul khatimah. Dua, hadiah yang kedua apa? Orang yang hadir duduk di majlis maulidnya Rasulullah, orang yang hadir duduk di majlis kebaikan, itu pertanda Allah hendak mengabulkan hajat-hajatnya. Semoga hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala semuanya. Semua kita punya hajat, betul? Ada yang gak punya hajat? Ada yang gak punya hajat? Yang sakit pengen sembuh, yang punya utang pengen utangnya cepat lunas, ya, udah punya rumah mereknya RSSSSSSSS, baju hari pengen pecahkan seorang RSSSSSS,
Rumah sangat sederhana, sedikit semen, sesak, sumpah, selesaikan sendiri, setorannya susah. Ulangi biar. Nah, iya Pak. Ayo, Mas Anto biar. RSSSSSS. Tambah lagi satu bisa. Selesaikan sendiri. S ujungnya apa? Stres. Akhirnya rumah ini dijual. Alhamdulillah kita yang punya hajat, insya Allah berkat malam ini Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang punya hajat kepengen anaknya ngunduh mantu, insya Allah kabul lancar berkat Rasulullah. Kita yakin setiap yang berhubungan dengan Rasulullah, Allah akan mudahkan, Allah akan sehatkan, Allah akan sembuhkan, Allah akan permudah urusan. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Ada satu cerita, kisah nyata. Boleh cerita dulu ya? Boleh ya? Kisah. Di Lebanon, itu tradisi kalau menyambut maulidnya Rasulullah, setiap pas asraf ya Nabi salam alaika, di sana senjata bebas, tembak-tembak, tang, saking hebohnya, gembiranya karena memuji, membesarkan dan memuliakan dan mengagungkan, menta'azimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada anak yang bukan dari Muslim, Nasara. Waktu itu saya sejarahnya ingatnya Nasara, bukan Yahudi. Nasara melihat arak-arakan orang pawai, kompoi menyambut maulidnya Rasulullah. Ya Nabi salam, tapi nembak. Satu peluru menembus ke anak orang yang bukan Muslim tadi, orang Nasara di Lebanon. Menembus kepalanya, secara prediksi dokter mati. Mati. Dibawa ke rumah sakit. Orang tuanya kaya, Pak. Orang tuanya sugih. Jarun apa wae iso, duit akeh. Paham ya lah bahasa Jawa sedikit. Pak Jori mati pindah. Paham ya Joni? Kalau paham tanya Pak Din. Kena tembak, dibawa ke rumah sakit yang paling mewah di tempat itu. Apa kata dokter? Tidak mampu. Silakan rujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Ada sejarah mengatakan dibawa ke Amerika, ada yang mengatakan rumah sakit yang ada di situ milik Amerika. Perkataannya beda-beda nih ceritanya. Kita ambil yang cepat aja deh. Artinya rumah sakit Amerika yang berada di Lebanon. Orang Amerika diperiksa di situ di ruang ICU, diceritakan apa yang terjadi. Tidak ada harapan untuk hidup. Lemeslah ibunya si anak ini, sambil lemes dia keluar daripada pintu ICU, berteriak dia sehabis suaranya, "Hei Muhammad, di mana engkau? Ini anakku tertembak gara-gara umatmu mengadakan maulidmu." "Hei Muhammad," berulang-ulang dia begitu berteriak, "Hei Muhammad, di mana engkau?" Betul banget kok. Tahu-tahu dokter lari cepat-cepat kepada ibunya. "Bu, lihat anakmu, lihat anakmu, lihat." Dilihat anaknya masuk ke ruangan ICU sedang makan buah. Padahal tadi koma. Bekas darah kena tembak tidak ada lagi. Di bajunya pun bersih seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ini berkat Nabi Muhammad, berhubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kena tembak, barangnya nyata, kejadiannya nyata, dan menceritakan pun orangnya bisa dipercaya, dan beritanya pun ada di London Post untuk berita ini. Akhirnya dokternya, ibu itu semuanya masuk Islam. Dibeberkanlah cerita itu. Akhirnya tahulah kita, ini sejarah
perlu dicatat yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, Allah akan mudahkan, Allah akan sembuhkan, Allah akan selamatkan. Apalagi hanya julak corona. Nabi Muhammad sebut, Nabi Muhammad sebut, Nabi Muhammad ingat, Nabi Muhammad insya Allah jauh gak akan kena. Kalau kita ngelamun sudah. Kalaupun sudah terjadi memang kenyataannya kita mau pulang dengan sebab COVID, berarti takdir dari Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar, baca sholawat, jaga jarak. Kata mereka itu kan, habis itu wudu, cuci tangan, wudu sudah kita tiap kali 5 kali sehari wudu. Itu sudah menjaga Pak, sudah ikhtiar, sudah usaha kita. Lah kena juga, nah itu takdir Allah dan mungkin itu janji kita kepada Allah matinya karena COVID. Asil syahadah, orang yang mati kena paru-paru syahid. Jadi jangan diwadah, jangan dihina, matinya kena COVID. Oh itu bukan jelek, mereka sudah ditandang pada zaman Allah surga karena syahid, asyir syahadah. Orang yang mati kena paru-paru syahid. Orang obat paru-paru berapa bulan Pak? 6 bulan. Kalau nggak bagus, nambah lagi 1 tahun. Betul ya? Ini COVID itu jantung langsung ke paru-paru. Mudah-mudahan kita semua berkat kita hadir malam ini Allah sembuhkan dari penyakit dan mudah-mudahan wabah corona cepat hilang di negeri kita. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Itu satu sejarah yang berhubungan dengan Rasulullah. Malam ini kita berhubungan dengan Rasulullah. Kata guru Guru Kubah, Guru Munawwar, orang yang membaca maulid, orang yang membaca sama'il, sejarah-sejarah tentang bagaimana biografi badan Nabi, wajah Nabi. Tadi kita baca maulid. Ini sama kita dengan hadir di majelisnya Rasulullah. Bukan di majelisnya Langgar ini, tapi majelisnya Rasulullah yang berada di Langgar ini. Oh Pak, malam ini Pak barengnya sama barengan Pak. Di Gunung Paikai, di Gunung Payung, di Loktabat Utara Pak, maulidan. Masa Nabi hadir semua? Sampai ndelokno matahari di bulan. Satu kan? Tapi dunia mana yang enggak kena cahaya matahari? Saya mau tanya. Dunia mana yang enggak kena matahari? Pak. Satu kan? Matahari. Tapi bisa nerangin Gunung Payung, Gunung Manggis sampai Jakarta. Sampai luar negeri pun terang. Sedangkan matahari dan bulan daripada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita nyerap cahaya siapa? Cahayanya Gusti. Apa Kanjeng Rasulullah? Siapa yang izinkan? Kanjeng Nabi yang memberikan keterangan ini bahwa saya min nurin Nabi. Kita semua daripada nur Nabi semua. Ikut dengan Rasulullah. Makanya kita marah sama orang pun sudah tahan. Pagi mau mukul orang, pagi mau menghina orang, karena mereka menyimpan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sangat beruntung kita malam ini, nggak rugi Pak. Duduk 1 jam, berarti 1 jam sama Rasulullah. Sayyidina Abbas, kenal Sayyidina Abbas, sahabat Nabi, yang wafatnya di mana? Sayyidina Abbas wafatnya di mana? Di Perang Badar. Ya, Perang Badar betul. Sayyidina Abbas ini melihat wajah Rasulullah yang begini, Pak. Maaf, ini guru Rasulullah. Lihat wajahnya Rasulullah, lihat matahari. Lihat lagi wajah Rasulullah, lihat lagi matahari. Sampai yang ketiga kali, lihat lagi wajah Rasulullah, lihat lagi matahari. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, wahai Rasulullah, wajahmu lebih indah daripada matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sejarah yang nyata. Kalau kita nanti maaf bapak-bapak ibu-ibu mengamalkan sholawat 1000 kali sehari, bahkan kalau bisa sampai 10.000 kali sehari, bisa mimpi sama Rasulullah, bisa mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, sampai dia akan menceritakan bagaimana tampannya wajah Rasulullah, bagaimana lirikan matanya Rasulullah, bagaimana senyumnya Rasulullah, bagaimana pandangan wibawanya Rasulullah. Gak sanggup kita melihatnya.
Kata Sayyidina Hamzah, kalau kita melihat bulan purnama itu sebulan 2 kali, 14, 15. Kalau kami sahabat Nabi, tiap malam, tiap hari bertemu bulan yang sangat cerah. Siapa dia? Wah, Habibuna Muhammad. Tapi itu pun kata Sayyidina Hamzah, kami enggak sanggup memandangnya saat Nabi memandang kami. Nabi memandang, semua sahabat tunduk. Dahsyat memang wajahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pandangan dengan Rasulullah. Amin. Kalau sudah kita bisa berpandangan dengan Rasulullah, sudah dijamin matinya husnul khatimah. Dijamin surga tempatnya bersama Rasulullah. Karena orang-orang yang bertemu Rasulullah, hatinya yang bersih, hatinya yang ridha, hatinya yang cinta betul dengan Allah, cinta betul dengan Rasulullah, cinta betul dengan aulia-aulia Allah, cinta betul dengan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, oh jamaah, ngantuk. Baru 20 menit. Malam ini kita sampai subuh, boleh nggak? Boleh. Yang boleh kata yang boleh atau memikir kamera pulang yang ngantuk. Ya, syarah. Dan keberuntungan orang-orang yang mengacarakan maulidnya Rasulullah, dia akan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasang di kembang, masang sound system, gelar ambalnya, yang ngasih duitnya, yang ngasih makanannya, yang bungkusin, yang berikan kotak, yang itunya semua dipandang sama Rasulullah. Ada lagi yang baru mukul satu palu, teng, mukul paku buat kencangin tali, habis itu pulang. Gak datang, sampai selesai acara baru datang. Dipandang sama Rasulullah. Apalagi yang sepanjangan masang, gelar, pengumuman, nanti malam maulidan, mulutnya didasjasi dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Gak gampang. Bernilai di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada sejarah. Sejarah saja kita ceritakan. Seorang suami istri berniat ingin mengadakan maulimah, mengadakan peringatan Maulidul Rasul di rumahnya. Tapi beliau ini orang miskin. Orang miskin. Miskin itu punya kerja tapi nggak cukup hasilnya. Miskin. Dia kumpulin, rumahnya dekat pantai, dikumpulin uangnya. Pas bulan Maulid, dia punya hajat, ngundang orang kampung. Orang kampung tahu dia orang miskin. Apa orang kampung bilang? Buat makan dia aja nggak cukup, kok ngundang-ngundang kita Maulidan. Apa yang terjadi? Pas hari acara di rumahnya berbarengan dengan acara wong sugih. Orang sugih acara juga di kampung itu. Dan delala semua sekampungan perginya ke rumah yang sugih. Gak betul ngomongin yang sebang miskin. Gak melepuk apa, gak datang ke apa, semua gak datang. Apa yang terjadi? Nangis baje. Nangis lagi bini ke pinggir pantai. Ya Allah, makanan gak ada yang makan. Padahal udah sembelihkan ayam. Udah kasih siap makan enak semua. Tiba-tiba lagi asik nangis, ada kapal sandar di pantai dengan penumpang 7 orang pemuda tampan. Satu di antaranya lebih tampan, lebih indah wajahnya. Kata beliau apa? Wahai Fulan, kami ingin mampir ke rumahmu dan ingin ikut makan di rumahmu. Langsung kaget. Orang-orang tampan dari lautan mau makan, diajak ke rumah. Sampai di rumah makan tujuh tadi, semuanya menyimpankan uang di bawah tempat makan 120 dirham tidak salah, saya lupa. Disimpan semua di bawah uangnya. Begitu dia pulang selesai makan, suaminya beres-beres. Loh, kok tiap di bawah piring ini tempat makan ini ada duit? Dibilang, ini punya tuan, punya tuan. Kapal udah berlabuh. Apa beliau bilang? Itu hadiahmu karena kau muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, engkau siapa wahai pemuda tampan? Ana nabiyyu, aku nabimu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dikasih ketemu sama Nabi Muhammad. Berarti di rumah orang kaya tadi siapa yang datang? Nabi juga, tapi tidak Yaqdah seperti dia tadi. Yaqdah datang Nabi. Langsung berupa manusia wujudnya, Masya Allah. Yaqdah hadir langsung.
Karena dia dahsyatnya nabung Pak 11 bulan. Mikir buat Nabi Muhammad. Jangan nabung buat mikir beli emas. Jangan nabung mikir buat beli pergi haji saja. Buat Nabi Muhammad dong siapin. Kita kalau nggak ada Nabi Muhammad mana bisa napas lega begini. Kita kalau nggak ada Nabi Muhammad mana bisa hidup udara segar begini. Kita ini berkat Nabi Muhammad. Yakinkan di hati kita berkat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hajat kita kabul semuanya. Amin. Yang terakhir. Tapi belum paling akhir belum. Baru terakhir. Belum paling akhir belum. Rasulullah sewaktu dikandung oleh Ibunda Aminah. Bu, ibu kalau waktu hamil sakit nggak? Susah nggak? Napasnya manggap-manggap nggak? Kadang-kadang jalannya susah nggak? Mau berdiri susah nggak? Mau pergi-pergi susah nggak? Tanyakan hati ibu. Susah bu ya? Susah. Tapi Nabi Muhammad, apa dalam sejarah Sayyidah Aminah sewaktu mengandung Rasulullah tidak ada terasa payah sama sekali. Tidak ada terasa susah sama sekali. Beda dengan kita. Bahkan sampai Rasulullah itu lahir, sudah mempermudah segalanya. Sewaktu Rasulullah dilahirkan dalam beberapa sejarah catat bahwa Rasulullah sujud keluar dari ibu, menengadah ke langit. Satu. Ada yang mengatakan sujud sambil menunjuk ke langit. Dua. Ada yang mengatakan sujud tangannya. Begitu. Ini guru-guru kita. Ali bin Alwi al-Habsyi mengatakan sujud menunjuk ke langit. Dalam berjanji sujud menengadah ke langit. Jadi semuanya isyarat membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama nggak dengan kita? Sama dengan kita. Disambut sama bidan. Anak kita sujud nggak? Enggak. Nunjuk ke langit nggak? Enggak. Terus Nabi sewaktu dilahirkan badan beliau tidak ada darah sedikit pun. Kalau kita banyak darahnya. Nabi waktu dilahirkan mata beliau sudah bagaikan bercelak. Kalau kita dicelakin dulu baru bagai bercelak. Nabi waktu lahir sudah sekali pusatnya sudah putus dengan bagus bersih rapi. Kalau kita nunggu 2-3 hari baru bisa putus. Kalau dipotong bisa mati. Nabi sudah terhitan. Kalau kita belum. Bahkan ada anak-anak kita yang umur 14 tahun baru hitan. Takut sama pisau. Ada Pak. Survei membuktikan. Datang ke rumah sakit, ke klinik Brimob, minta disunat. Kenapa? Saya belum sunat Pak, mulai kecil. Kenapa alasannya? Orang tua saya nggak mampu Pak, nggak punya duit buat panggil Pak Mantri. Sekarang kalau sunat Pak, 600.000 itu paling murah. Ya kalau orang tua kita punya duit, kalau nggak punya, susah nggak kita berarti? Kalau Rasulullah sudah disunat, kita nyari duitnya dulu baru bisa sunat. Betul. Susah nggak? Dalam Quran dijelaskan sudah wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Itu kita, ibu kita susah, pedih, perih, menanggung melahirkan kita, merawat kita lagi. Kok bisa anak kita sekarang banyak yang berani sama orang tuanya? Lahirnya Rasulullah sudah kita ceritain. Subuh Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan wafat Nabi pun subuh Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Coba kita berpikir. Begitu sempurnanya Rasulullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh kata Nabi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Budi pekerti. Sama orang tua sopan santun adab bukan? Akhlak bukan?
Masuk kamar mandi, WC kaki kiri ada bukan? Masuk rumah dengan kaki kanan ada bukan? Ucap assalamualaikum ada bukan? Ada. Beda. Ini Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW adalah penyempurna daripada akhlakul karimah dari nabi-nabi terdahulu. Makanya Nabi dikatakan penyempurna. Masya Allah. Kita ini sama Rasulullah, sama wali aja jauh. Apalagi sama Rasulullah. Apalagi sama Kanjeng Nabi. Memang Pak, Bu, kadang-kadang kalimatnya mirip-mirip tipis-tipis begitu. Ya, orang wali itu sama kita kalimatnya mirip-mirip, tipis-tipis, tapi beda jauh. Coba perhatikan. Orang wali itu jarang makan. Kalau kita, orang wali itu sedikit makan. Kalau kita, sedikit makan. Orang wali itu sedikit tidur. Kalau kita lagi khutbah, Pak Pengeluh khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Anakku guring ya. Mantuku guring. Kelihatan dari mimbar itu. Kasihan khatibnya teriak-teriak. Marilah kita hormati Kanjeng Nabi. Lah tuh apa? Ngomong besok. Dikit-dikit tidur. Orang wali sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit tidur. Orang wali sedikit makannya. Kalau kita sedikit makan. Beda ya. Jauh. Apalagi dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi takbirnya habis Isya, salamnya menjelang subuh. Kita dapat imam yang lama saja taraweh, tinggal imam sama Pak Penghulu. Taraweh itu dibeli. Kalau sudah Pak Des ya jadi imam, wah imamnya suwi. Kesuwean le, kul huwae. Bismillahirrahmanirrahim. 23 rakaat. Habis acara ikatan cinta. Ya enggak? Habis sinetron pilihan disukai. Apa sinetron dibawa mati, Pak? Entah. Lah ini kita hadir malam ini gabung sama Kanjeng Nabi loh. Bukan sendiri loh. Mudah-mudahan di antara kita ada yang berdoa Kanjeng Nabi duduk di samping saya. Mudah-mudahan. Misalnya, siapa tahu Nabi itu sambil saya nggak lihat ya. Terakhir pulang apabila habisnya. Nabi mengisyaratkan suatu perkataan daripada ulama salafus saleh. Apa yang disyaratkan Nabi? Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang dimuliakan Allah, yang diberi salam oleh Allah dan malaikat, Sayyidah Khadijah. Apa kata Nabi? Dilihat bahwa Sayyidah Khadijah itu murah senyum. Ini akhlak bukan? Akhlak. Ketemu orang tua, assalamualaikum Mbak. Ketemu Mbah, assalamualaikum Mbah, sambil senyum. Ini kalau orang senyumnya, salamnya benar-benar tulus, gembira. Orang senyum apa itu lagi? Bahasa Jawanya angin, takut salah ngomong. Bukan senyum dongkol. Begitu senyum. Assalamualaikum. Ini bukan senyum betulan. Ada musuh bebuyutan nih. Assalamualaikum. Ini yang juga dongkol. Lam gitu dong. Ini mau jadi apa ini? Udah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil senyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambil senyum. Enak nggak dilihat? Enak nggak? Sedangkan ini termasuk syarat orang bahagia dunia akhirat, membudayakan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak nggak dilihat? Ini ketahuan aja Pak, yang orang syarif selalu ada itu. Assalamualaikum itu beda. Assalamualaikum. Beda-beda. Namanya lain. Namanya musuhnya kayak itu juga. Ya?
senyum, murah Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dulu sama guru saya Mustafa bin Segap Ali Durus Samarinda berangkat ke Kalteng. Setiap tikungan ada orang duduk, anak muda. Assalamualaikum, buka kaca beliau tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulangnya subuh, habis bayar subuh baru pulang ke Banjar. Di tengah jalan stop sama orang. Ya tadi orang yang tadi dikirim salam waktu sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Habib katanya. Iya kata Habib. Saya boleh nggak masuk Islam? Wah boleh kata Habib. Kenapa nggak boleh? Kenapa sebelumnya aku masuk Islam? Kemarin Pak Habib itu saya punya bebek 7 hari nggak pulang-pulang Pak Habib. Terus gara-gara Pak Habib ucap Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Padahal saya bukan Islam. Bebek saya pulang sendiri Pak Haji. Kejadian nyata ini. Saya ngerti, waduh dengan Assalamualaikum ya Allah. Teman saya lagi namanya Pak Fuad. Itu sampai umur 38 nggak kawin-kawin. Mancing ke daerah pemancingan daerah Kalteng itu apa arahnya? Mancing. Hujan deras. Benaung di rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 4 benaung lah. Inggih. Gak berapa lama keluar teh panas. Yang nganter bocah hayu. Ujarnya digambarnya pakai HP. Dikirim ke ulun, guru pun bungaslah. Bungas jalan. Kenapa geran jalan? Ulun benaung ulun akan jadi mengunjun. Hujan sudah 2 jam. Nah ini menyulmi nasi bungkus pulang. Makan pulang. Julun ucapkan I love you. Kedua nih jar, aku menyampaikannya telepon julun dehnya. Caranya pakai teleponnya ulun. Ding jadi ada guru depan julun pian. Ding guru panjerupian. Adingnya ini mamanya ini dengar guru nyambut. Salam, guru siapa yuk? Guru Uji. Orang mana? Banjarbaru. Uji ngaran. Ada apa guru aja? Mohon maaf lah, Pian sudah kawin belum? Belum guru aja. Maksudnya petakon tuh yang di bawah duduk itu. Apa guru? Tunan di muka Pian tuh yang nampun HP itu I love you. Sekalinya apa jadi biniannya? Aman mani guru suruh ke rumah. Sudah di muka rumah Pian duduk. Langsung terima aja. Pian ke rumah juga guru melangi ulun. Esok paginya ulun kesana Pak melamar. Berapa jujurannya Pak? 350.000 aja. Kawin. Di sini 35 juta udah cukup. Berkat apa yuk? Berkat Assalamualaikum. Ini akhlaknya Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak nih? Ini kejadian nyata loh. Bukan cerita bohong. Itu saya yang menimpa. Itu yang merasakan sendiri. Saya di Timur Pak. Timur. Setengah jam saja. Suatu Timur. Warung-warung itu banyak warung bukan Muslim. Kebetulan saya di Timur 14 bulan. Ada toko Arab. Jual kain tais, jual cendana, jual minyak harum. Saya ikut sana, ada saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Saya ikut baca. Itu yang punya toko lirik ke saya. Ini orang militer kok buka-buka kitab. Orang santri kok bisa baca apa enggak katanya. Lirik. Lama-lama saya sudah habis hampir satu buku hampir terbuku. Masuklah kawan-kawan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Gimana kabar baik? Kalau kawan-kawan yang ketemu yang tugasnya jauh-jauh ya daerah ngomong. Ini toko saya toko orang sebenarnya, cuma saya suka baca buku di sini. Buku sejarah apa, kitab-kitab agama Islam. Tahunya bapaknya si perempuan nanya apa? Ini beliau ini ustadz ya? Iya Pak, ustadz kami ini di Banjarbaru. Ini orang ini diceritain kebaikan semua. Gara-gara Assalamualaikum. Masih bujang lah si dia. Apa kawan bilang? Oh bujang Pak di sini. Bujang di sini. Di Banjar banyak ini. Bujang Pak di sini. Waduh, yang hari itu saya berapa kali makan duduk situ nongkrong, saya bawa air minum sendiri Pak, air mineral. Karena dia operasi, senjata di belakang satu. Baca kitab, apa teh doa. Dia udah mikir, menurut saya baca buku sama baliknya. Dia berarti tahu nih baca kitabnya. Tiba-tiba kakeknya datang. Katanya, dalam sudah cuat belum? Tahu cuat. Sudah kawin belum? Kawan saya yang tadi datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Lagi nanya orang ini.
Tahu-tahu pertanyaan pindah ke kawan lagi. Mas, teman saya Pak, ini imam kami Pak. Gabungan di ABRI di sini tugas timur. Oh gitu ya imam ya, iya. Sudah kawin belum? Oh belum. Di sini dipelanin. Di sini belum Pak. Coba dipelanin. Wah kata kakeknya bener nih. Cucuku punya calon mantu hebat nih. Wah mantap. Gara-gara saya mau rekod. Sampai sekarang orangnya nggak kawin loh. Berdosa saya ini. Saya ceritain ini apa Pak? Gara-gara assalamualaikum kita ikut kebaikan. Saya ketemu adiknya Azizah. Waktu haulnya Guru Bangil, ketemu adiknya Azizah. Sekolah di pondok di Malang. Cerita, kakak nggak kawin kalau abang belum sampai ke sana. Nama kampungnya Kampung Alor. Alor itu banyak orang Arab, banyak habaib, banyak syarifah. Kalau sebelahnya Flores, banyak orang-orang Nasara, tapi banyak juga habaibnya. Seberangnya lagi Ujung Pandang, nyeberangnya kemana? Ke Kota Baru pulang ke Banjarbaru. Saya baru nyampe Kota Banjarbaru dari kapal Serimau itu sampai Banjarbaru. Surat salam dia sudah sampai di asrama, sampai di rumah. Untungnya bini saya berbaca. Kenapa gak dibaca Mas? Saya bilang, saya takut kalau rahasia cinta. Tahu bini saya masalah gitu. Dosa. Diklarifikasilah sejarah ini. Nah ini kenapa sebab? Ini gara-gara assalamualaikum dan kita mengerjakan pekerjaan yang disunahkan kajian Nabi Muhammad. Jadi baik semua orang. Hadirin sekalian berbahagia rahimakumullah. Terakhir lagi nih. Di dalam sejarah Islam ceritakan ada seorang ulama yang selalu setiap malamnya membangunkan anak-anaknya untuk sholat malam. Dan ulama itu berkata, hadir di majlis, ingatkan petuah ulama. Jangan sampai kita hadir di majlis tidak mendengar dan mengingat petuah ulama. Kalau Habib Ali Al-Habsyi, catat petuah ulama. Kalau Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, catat, tandain, dilipat. Bab yang saya sering lihat di Habib Muhammad Al-Muhdar itu adalah kitab tentang birrul walidain. Ini oleh kita pulang. Akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah adalah orang yatim, anak yatim. Luar biasa akhlaknya Nabi, luar biasa. Sampai Nabi mengatakan pada orang tua itu ridha Rabbi fi ridhal walidi. Ridhanya Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Salatnya kita hebat. Jamaah tiap waktu. Tahajudnya 13 rakaat sama witir. Duhanya 12 rakaat. Sedekahnya tiap subuh, puasanya Senin Kemis, bahkan kadang-kadang puasanya Nabi Daud 1 tahun. Sekarang puasa, besok tidak puasa, besok tidak puasa Nabi Daud. Dikerjain, istrinya pakai cadar, rapi, bersih, mantap untuk aurat. Zakatnya dijaga, ilmu pergi terus ke pengajian kiai dan para habaib, tapi sama orang tua memusuhi. Rusak gak akhlaknya? Nabi loh yang bilang dalam kitab Quran ini saja nggak boleh sama orang tua, apalagi sampai mencak sampai mengatakan aku benci sama mama. Boleh nggak? Hari ini saya demi Allah sangat sakit hati melihat orang yang berani sama orang tuanya. Saya melihat istri saja berani sama suaminya, saya sudah pengen nakar rasanya, apalagi ini orang tua. Pernah dengar sejarah orang tua dimasukin penjara gara-gara apa? Gara-gara masalah tanah sedikit. Orang tua dimasukin penjara gara-gara pohon. Orang tua dimasukin penjara gara-gara pohon apa? Ambil buah sebiji masukkan penjara. Biar jerak katanya. Yang korupsi nggak ada jerak-jeraknya. Di Hadramaut itu orang jual kacang aja wali. Orang jual kacang wali. Di sini yang berdasi maling. Pikir baik-baik. Dispensasi lagi, diringankan lagi hukumannya 4 tahun. Yang tadi maling kecil tadi gara-gara perlu makan 4 tahun nggak ada dispensasi, nggak ada pemotongan tahanan.
Jahat sekali. Harusnya yang begini diperhatikan oleh pejabat-pejabat kita di daerah. Ini akhlaknya Rasulullah. Hanya gara-gara buah sebiji, buah mangga masuk penjara 8 bulan. Orang tua. Jawaban orang tua tadi apa, Pak? Syukur guru udah masuk penjara. Kenapa? Nyaman makan ada namanya pakan teban hari. Orang tua harus bersyukur, Pak. Nyaman-nyaman di penjara, cilai julun tetap sakit kepala. Dilihat dinding lawan pagar, 8 bulan. Ulun jadi kaum jun 8 tahun jadi kaum muyak. Jadi kaum masjid tuh mosok imaman mikrofon Allah berallah jadi imam 8 tahun muyak Pak. Apalagi di penjara. Ya dah. Ulun pesan dari ulun dan pian berataan. Ayo kita sayangi orang tua kita. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sukhtul Rabbi fi sukhtil walidi. Ridhanya Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Kita pun jadi orang tua ngomong jangan asal. Dasar nih, anak nakal dasar kelakuan kayak anak sendiri bilang kayak babi. Terus babinya siapa? Dasar kelakuan kayak babi nih. Oh, anak babi lah bangge, abah babi siapa? Ayo, hati-hati. Maghrib jalan terus nih. Boleh. Dasar kayak satwa nih. Satwa itu pas semua binatang. Satwa itu bahasa kampung, bahasa Indonesia satwa. Babi, anjing, kodok, sapi, itu satwa namanya. Ya enggak? Dibilang kayak satwa nih. Padahal anak sendiri loh. Ingat ya, ini pesan buat kita semua sama pulang malam ini. Akhlaknya Nabi, akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk baik sama orang tua. Sehebat apapun kita, semulia apapun jabatan kita di dunia, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sama orang tua jangan kita lalaikan. Maaf, bagi laki-laki sampai mati tetap orang tua dulu baru istri. Kalau istri, orang tua dulu baru suami. Suami dulu baru orang tua. Kenapa sebab? Karena suami sudah mengambil alih kedudukan orang tua. Tidak boleh dibencak-bencak. Saya punya kenangan, Bu, Pak. Paman saya itu umurnya 47 baru menikah. Saya 47 sudah 3 kali kawin. Beda enggak? Dulu waktu naik taksi, Pak. Zaman dulu taksi jarang orang isi penuh. Isi taksi. Saya sama paman. Paman saya ini masuk taksi. Turunnya di Biduang, daerah Rantau. Ada suami istri berantem. Istrinya kukunya panjang, Pak. Dicakar muka suaminya sampai merah. Perasaan paman saya itu mukanya dia dicakar. Akhirnya dia takut sekali mau kawin. Kenapa takut kawin, Man? Takut dicakar bini. Ya Allah, nasib. Paman turun di Binuang. Saya juga di situ. Paman turun di Binuang. Saya juga kepikir, saya gak kawin juga. Takut dicakar bini juga. Setelah Binuang, Tungkap. Tahu Tungkap? Kampung Tungkap, desa Tungkap. Naik pengantin baru. Mesranya pengantin baru. Sayang, malam ini kita makan di sinilah. Makan di iwak. Mesranya ya Allah, kalau gitu aku kawin aja gin. Kalau jadi kerja kawin. Akhirnya kawin. Paman saya tadi 47 tahun baru kawin, Pak, karena bimbang, takut dapat istri yang berani. Oleh karena itu, kalau kita ingin anak-anak kita baik, kita doakan anak-anak kita yang baik. Jangan sampai mulut kita mendoakan yang tidak baik. Jangan sampai sumpah serapah dikeluarkan tanpa ada kontak pemikiran dengan ilmu agama. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Muhammadur Rasul pada malam hari ini. Oleh kita pulang ya tadi baik-baik sama orang tua. Karena kita sehebat apapun kita tetap namanya seorang anak, bukan orang tua. Sehebat apapun kita tetap seorang murid, bukan sebagai guru. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.